Kemarin malam iseng-iseng sambil makan, kemudian ngobrol sama karyawan, beberapa karyawan ya. Ternyata banyak juga keluarga karyawan yang terjebak dalam skema Ponzi berbalut multi level marketing atau MLM ya. Dan kerugiannya juga nggak kira-kira sebetulnya sih. Kejadian tahun 2016 lah salah satu MLM yang ada di Depok ya. Ponzi scheme ya, bukan MLM lagi sebetulnya. Ada yang 20 juta, ada yang 50 juta, dan yang kena juga bukan hanya orang yang kondisi ekonominya buruk ya, tapi juga kondisi ekonominya baik, yang punya tingkat pendidikan tinggi, tingkat pendidikan yang bagus, yang tinggi gitu ya. Itu bisa kena semua ya. Jadi ya apa kita bilang ya, memang pada dasarnya manusia itu sifatnya adalah rakus. Kemudian juga ada apa yang disebut dengan FOMO, yang fear out missing out, takut ketinggalan, takut nggak kebagian. Jadi ketika ada suatu apa katakanlah instrumen investasi katanya, padahal sih Ponzi scheme ya, lewat MLM, terus ada yang katanya si itulah dapat 10% per bulan, si itu dapat 6% per bulan, maka karena ada fear out missing out, takut nggak tidak kebagian, ikutlah ke Ponzi scheme tersebut tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu, tanpa berpikir dengan benar apakah memang bisa 5% atau 10% per bulan. Tanpa dimajemukkan aja itu udah 60% per bulan. Katakanlah obligasi retail Indonesia paling hanya memberikan 6% per tahun. Dia bisa kasih 10 kali, bayangkan. Ya. Dan yang lebih takut lagi karena ya itu juga kadang-kadang ya mohon maaf ya, mau eksploitasi kondisi psikologis masyarakat Indonesia gitu ya, yang gampang kagum dengan tampilan atau suara atau apalah. Jadi Ponzi scheme-nya itu dibalut dengan orang yang melakukan Ponzi scheme itu bisa dikatakan, wah orangnya Islami, selalu terlontar kata-kata Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, segala macam itu semua. Nah ya, jadi membuat orang makin terpesona, kemudian diiming-imingi mendapatkan keuntungan dalam jumlah tertentu yang di luar kewajaran sebetulnya. Akhirnya apa? Akhirnya adalah kerugian yang besar ya, uangnya habis, harta bendanya mungkin sudah dijual, nggak dapat apa-apa. Jadi selalu hati-hati kalau ada tawaran yang kira-kira menguntungkan luar biasa, apakah itu benar ada seperti itu. Yang saya tahu, saya masih memegang prinsip bahwa kalau ada seseorang menemukan sesuatu yang sangat menguntungkan bagi dirinya, biasanya dia nggak mau berbagi. Biasanya dimakan sendiri, nggak mau dia berbagi sebetulnya. Jadi kadang-kadang yang dibilang menguntungkan, yang dia berbagi yang dibilang sangat menguntungkan, mungkin bukan menguntungkan. Menguntungkan buat dianya, buat yang lain yang mengikuti, kacau nanti akhirnya. Ya, jadi hati-hati benar dalam berinvestasi. Lihat investasinya akan diinvest di mana, gitu ya. Kalau perusahaan yang betul melakukan multi level marketing, yang dipromosikan bukan hanya mencari anggota, tapi lebih dia mempromosikan keunggulan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Entah kalau produknya dalam bentuk suplemen kesehatan bisa meningkatkan kesehatan, atau produknya misalnya lebih murah dibandingkan dengan produk yang ada di pasar, tapi hasilnya jauh lebih bagus daripada yang ada di pasar, itu oke lah ya. Kemudian juga kalau diiming-imingi tingkat keuntungan yang tinggi, betul-betul ada nggak seperti itu ya. Jadi sekarang dapat katakanlah imbal hasil setahun 15%, uang kita naik 15% dari awal tahun sampai akhir tahun. Kita punya uang 200 juta misalnya, kemudian di akhir tahun dapat 230 juta setelah pajak, yang berarti gampangnya returnnya setahun itu 15%. Itu sudah tinggi sebetulnya, sudah tinggi. Ya mungkin sektor real, bisnis yang sendiri langsung dagang, keuntungannya bisa besar juga. Tapi kan juga ada resikonya. Jadi kalau Anda hanya menempatkan uang, kemudian diiming-imingi sebulan 5% sampai 10%, nah itu bullshit lah. Udah pasti bohong. Dan hati-hati kalau makin ditambahkan tadi ya, jargon-jargon yang katanya Islami, pakai bajunya koko, wah jidatnya gimana segala macam, jenggot, terus pakai kata-kata Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, Astagfirullah segala macam, itu hati-hati. Saya tidak
anti agama saya pun juga orang Islam, saya Muslim. Tapi saya sebagai orang Muslim sebel banget kalau agama yang saya peluk itu justru digunakan untuk membohongi orang-orang dan mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Yang kadang-kadang saya bingung, nggak takut apa ya nanti? Ya di dunia mungkin karmanya apalagi di akhirat gitu ya. Jadi tetap waspada.